Menteri dan Wakil Menteri mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 2024. Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota kabinetnya yang ikut nyalek agar tetap memperhatikan tugas di pemerintahan. 8 anggota kabinet di bawah pemerintahan Joko Widodo mengikuti pemilu legislatif 2024. Ini setelah 6 menteri dan 2 wakil menteri didaftarkan oleh partai politik tempat mereka bernaung. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar menteri yang maju caleg tidak terganggu kinerjanya. Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang maju caleg dari PKB menyatakan pencalonannya tidak akan mengganggu tugas sebagai anggota kabinet. Soal menteri yang mencalonkan diri, saya kira ini kan bukan hal baru. Pada pemilu-pemilu sebelumnya itu juga banyak menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Saya kira tugas utama saya sebagai menteri tetap membantu presiden sebagaimana tusi yang dimandatkan kepada saya. Karena saya akan membagi dengan baik. Kalau harus kampanye dan harus cuti, ya kita cuti. Tapi akan baik saya akan memanfaatkan hari Sabtu Minggu. Kalau Pak Wamennya juga nyalon, ya kami akan berbagi tugas dengan Pak Wamen. Kalau misalnya harus cuti, ini harus nih diupayakan sih berjalan dengan baik, tidak mengganggu kinerja di kementerian. Kami akan berbagi. Kami yang tentu pencalekan itu kan bukan pencalon presiden ya, yang membutuhkan energi yang luar biasa. Ya, pasti kami akan kuatkan tim Kemenaker. Jika harus cuti, maka tim di Kementerian Ketenagakerjaan ini akan kuat. Dan juga akan memperkuat tim saya, jadi nggak perlu saya turun secara langsung. Kecuali kali libur, atau jika terpaksa pun ya harus cuti gitu. Anggota kabinet yang maju sebagai bakal calon legislatif yaitu Yasona Lauli, Joni G. Plate, Syahrul Yassin Limpo, Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, Zulkifli Hasan, Angela Tanusudibyo, dan Afrian Syahnur. Tim TV One mengabarkan. Meski masa pendaftaran bakal calon legislatif telah ditutup pada hari Minggu kemarin, namun Komisi Pemilihan Umum tetap membuka pengajuan bacalek selama 2 hari ke depan. Hal itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah kendala jaringan internet yang dihadapi partai politik saat akan mendaftarkan bacalonnya melalui sistem aplikasi pencalonan. Melalui surat edaran KPU RI yang diterima oleh KPU Provinsi Bali, semua parpol yang mengajukan daftar bacalek DPR RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten Kota diperbolehkan tidak melalui sistem silon jika ditemui kendala berupa jaringan internet dan tidak berfungsinya aplikasi silon. Pendaftaran bacalon melalui sistem silon bisa dilakukan hingga 2 kali 24 jam setelah masa pendaftaran ditutup pada 14 Mei 2023 kemarin atau diperpanjang selama 2 hari dan berakhir pada 16 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, dukungan demi dukungan di setiap daerah mulai bermunculan. Salah satunya adalah dukungan komunitas sopir truk Jawa Timur terhadap Ganjar Pranowo. Dengan mengenalkan sosok Ganjar kepada masyarakat luas, komunitas sopir truk itu juga memberikan bantuan sembako kepada janda-janda dan oli kepada sopir. Nasruddin, koordinator wilayah KST Jawa Timur menjelaskan, menurutnya dengan cara ini sosok Ganjar dapat dikenalkan secara dekat ke pelosok dan daerah terpencil. Dengan memperkenalkan Ganjar kepada masyarakat luas, harapan Ganjar untuk dapat menjadi pemimpin masa depan menjadi lebih besar. Yang kedua, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berupa kita. Ini guna menjalin